Baik, selamat datang kepada Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga segenap tamu kehormatan pada acara pagi hari ini. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kau dicium, merah pipinya, kampungan jauh di batu, kunwangsan sebaku milian, takkan aja kawan-kawan alamu, sangke basuh yang surya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sangat gemuruh saya lihat di sini dan banyak sekali hadirin yang telah bersemangat untuk menghadiri acara ini. Dari itu perkenankanlah saya menyambut kehadiran Bapak dan Ibu dengan sebuah pantun. Cakep, tolong disiapkan cakepnya yang heboh. Dari Jakarta ke Kuala Namu. Berjalan dengan wajah yang berseri. Di Red Top ini kita bertemu. Menjaga damai demokrasi negeri. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Tentunya saya juga ingin menyapa kehadiran Bapak dan Ibu yang telah berkenan berpartisipasi dalam acara ini. Kepada yang terhormat Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan juga tentunya kepada yang kami hormati anggota KPU Republik Indonesia, selamat datang Bapak Afif. Dan juga tentunya anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selamat pagi dan selamat datang. Dan juga tentunya PLH Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, selamat datang Bapak. Dan juga Deputi dan Inspektur Utama Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan juga tentunya kepada yang kami hormati, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, selamat datang. Kemudian juga kami menyapa kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, selamat datang, salam sejahtera. Kemudian juga kami menyapa Deputi Bidang Intelijen dan Pengamanan Aparatur Badan Intelijen Negara, selamat datang. Dan juga tentunya kami menyapa Waas Intel Panglima TNI, selamat datang Bapak, selamat pagi. Dan juga Direktur Politik Baintelkam Mabes Polri, selamat datang. Dan tentunya Bapak dan Ibu, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Inspektur Wilayah serta tenaga ahli di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dan khusus saya menyapa Bapak dan Ibu, Ketua, anggota dan juga Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia, mana suaranya? Boleh berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Luar biasa. Pada hari ini saya sangat berbahagia dapat menyapa Bapak dan Ibu dan juga dapat bersemangat membersamai tepuk tangan yang gemuruh tadi. Karena apa? Karena pada pagi hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Dan tentunya acara ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk lebih mencintai tanah air dan juga tentunya mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pengawas Pemilihan Umum. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan dengan Mars Pengawas Pemilihan Umum. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Ibu bapak yang berbahagia, agar kiranya pada pagi hari ini turunlah kasih sayang pada acara ini dari Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Dan doa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Saudara Regi Renovan. Kepada Saudara Regi Renovan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa saya sampaikan berdasarkan ajaran agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dapat menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukabi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji serta syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa diberikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi kami. Untuk-Mu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah atas kami pintu kebijakan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rejeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan.
karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Regi Renovan yang telah berkenan memimpin jalannya pembacaan doa pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh PLT Kapus Litbang Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kepada Bapak Ibrahim Malik, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu RI, yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Bapak Afiduddin, yang terhormat anggota DKPP RI, Bapak Raka Sandi, yang terhormat pimpinan Komisi 2 DPR RI atau yang mewakili, yang terhormat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Bapak Majen TNI Jaka Budi Utama, yang terhormat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bapak Batiar, yang terhormat Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN, Bapak Duyono, yang terhormat Direktur Politik Baintelkam Polri, Bapak Yuda Gustawan, yang terhormat Bapak PLH Sekjen, Pak Deputi Administrasi, Pak Irtama, serta para Kepala Biro, Kapus, dan Irwil yang saya hormati. Berikut sekaligus juga yang saya hormati pimpinan Parpol atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati pula para tenaga ahli seluruh divisi Bawaslu RI, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi se-Indonesia, yang saya hormati Koordinator Divisi Bawaslu seluruh kabupaten kota se-Indonesia, para rekan-rekan pemantau pemilu, media, dan mahasiswa-mahasiswi, serta para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan jajaran staf di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita semua berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan berkesempatan menghadiri kegiatan launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku panitia penyelenggara kegiatan hari ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya perkenan kami melaporkan hal sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, Bawaslu RI mempunyai tugas dalam pencegahan potensi pelanggaran dalam pemilu dan pemilihan. Maka dari itu diperlukan upaya pemetaan yang komprehensif terkait potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, serangkaian kajian diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik dan stakeholder akan informasi yang akurat dan valid. Bawaslu menyusun indeks kerawanan pemilu yang bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi bagi jajaran pengawas pemilu sebagai bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pencegahan dan pengawasan pemilu. IKP telah digagas sejak tahun 2014. Pada perjalanannya, IKP terus mengalami pembaruan
dari sisi metodologi, setiap ada penyelenggaraan pemilu, yaitu di tahun 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Selama proses penyusunan IKP sejak tahun 2014 sampai 2020, Bawaslu telah berhasil menjalankan fungsi pencegahan yang baik. Fungsi IKP adalah sebagai early warning system terhadap potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana latar belakang di atas, maka Puslitbang Diklat Bawaslu bermaksud menyelenggarakan kegiatan launching IKP serentak tahun 2024 dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menyampaikan informasi tentang IKP kepada jajaran pengawas pemilu dan stakeholder terkait. Kedua, menyampaikan hasil pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 di 34 provinsi dan di 514 kabupaten kota. Dan pastinya mendapatkan masukan juga nanti setelah launching ini kami akan mengadakan bukan sedikit, artinya ada beberapa kegiatan FGD terkait dengan masukan dari pegiat pemilu dan akademisi terkait dengan strategi kebijakan pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya laporkan untuk mengawali pelaksanaan kegiatan launching ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak PLT Kapus Litbang Diklat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak Muhammad Afifuddin. Dengan hormat kami persilahkan. Ini fotonya masih Bawaslu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Mas Rahmat Bagja, Mas Toto, Mas Herwin, Mas Fuadi dan juga Teh Loli, Pak PLH Sekjen beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Ketua Komite 1 DPD RI, anggota DKPP, Mas Reka Sandi, ini juga keluarga besar Bawaslu, pernah di Bawaslu. Pak Dirjen Polpum, nah ini yang punya KPU Bawaslu, Pak Timsel soalnya, yang tanda tangan Pak. Pak Bahtiar, Deputi Bidang Koordinasi Poldagri, Kemenko Polhukam, kemudian Deputi Bidang Intelijen Pengamanan BIN Pak Dwi, pimpinan parpol atau yang mewakili para pegiat pemilu, para senior komisioner Bawaslu, saya melihat tadi juga ada, kemudian hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, terkhusus saya ingin menyapa Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia yang saya banggakan dan saya sayangi. Harus mengerti kalau disayangi itu Pak. Pagi ini alhamdulillah rasanya saya pulang kampung ke kegiatan Bawaslu RI. Saya masih ingat semua lagu Bawaslu, saya masih ingat tagline-nya Bawaslu. Alhamdulillah kita dipertemukan di silaturahim kepemiluan di kegiatan yang terakhir kita gelar di hotel ini juga 25 Februari 2020 jelang Pilkada serentak, dihadiri oleh Wapres saat itu launching IKP jelang pemilu atau Pilkada 2020. Alhamdulillah
saya kembali memberi sambutan, tapi kata Pak Bagja, name tag-nya aja yang berubah. Kalau saat itu sebagai keluarga besar Bawaslu, sekarang menjadi keluarga besar Bawaslu yang dititipkan di KPU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, indeks kerawanan pemilu ini saya kira salah satu hal yang memang sangat penting dan ditunggu semua pihak, dari kepolisian, dari BIN, dari semua aparat, pemerintah daerah juga demikian. Saya alhamdulillah punya pengalaman menjadi juru masaknya dulu sebelum saya jadi Bawaslu, sampai menjadi Bawaslu dan sekarang menjadi KPU. Masih ada yang namanya indeks kerawanan pemilu dan ini merupakan produk yang penting. Kalau saya tidak salah, per tahun kemarin IKP ini menjadi semacam program prioritas nasional di Bappenas yang dianggap sebagai salah satu mitigasi program atau dalam bahasa pemilu, pegiat pemilu itu semacam risk management in election. Seluruh pihak di luar negeri, di Indonesia kalau nanya ke kami apa itu risk management in election, kami akan menyampaikan bahwa indeks kerawanan pemilu adalah risk management in election khas Indonesia, tidak ada satupun negara punya. Dan kita semua harus bangga dengan produk-produk seperti IKP ini yang merupakan kekhasan kita. Maka atas nama KPU Republik Indonesia, seraya menyampaikan salam hormat dari Pak Ketua KPU dan seluruh jajaran KPU, kami dengan sangat senang menyambut di launchingnya IKP ini. Pada saat yang bersamaan kami akan memakainya sebagai cara pandang, sebagai masukan, sebagai mitigasi proses untuk melaksanakan tahapan pemilu kami di tahapan-tahapan selanjutnya. Tentu IKP ini akan menjadi sangat bermanfaat kepada semua pihak untuk mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul. Apalagi Bawaslu sudah menyampaikan tekadnya bahwa salah satu yang akan dimaksimalkan oleh Bawaslu adalah pencegahan. Dan IKP ini menurut kami adalah bagian dari apa yang disebut dengan pencegahan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, pemetaannya untuk kemudian tidak ditunggu benarnya perengkingan-perengkingan. Jadi para pihak penting untuk kemudian memahami ranking-ranking IKP ini bukan ditunggu untuk kebenarannya, tetapi kita antisipasi agar tidak meledak. Kalau misalnya satu provinsi kerawanannya adalah soal SARA, bagaimana kita intervensi dengan banyaknya melakukan apa yang kita bisa laksanakan dengan dialog antar agama, dialog antar suku, antar etnis dan seterusnya. Jadi itulah proyeksi IKP yang alhamdulillah masih dilanjutkan dan kami sangat berharap dan sangat yakin di bawah kepemimpinan Mas Bagja dan seluruh komisioner, IKP ini akan lebih baik, melakukan koreksi-koreksi yang kurang maksimal di masa yang akan datang dan juga akan menjadi masukan untuk memaksimalkan pencegahan tahapan di pemilu selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi atas nama KPU Republik Indonesia kami ucapkan selamat terhadap teman-teman Bawaslu untuk launching IKP kali ini. Enggak usah meragukan kebawasluan saya masih hafal semua lagunya. Saya mumpung kumpul semua ini mau cerita. Ada 3 hal yang saya ingin ceritakan. Pertama kali di tahapan verifikasi partai, itu ceritanya kami mau tanda tangan berita acara. Di aula tertutup begini ada perintah kira-kira nggak boleh ada yang masuk kecuali komisioner karena mau tanda tangan BA. Jam 8 pagi saya mau tanda tangan karena kita biasa bangun pagi kan. Saya nggak pakai peci memang, cuma pakai masker. Sampai di pintu gerbang saya nggak dibukain sama teman-teman sekretariat KPU. Saya protes, kenapa saya nggak dibukain pintu? Akhirnya 3 orang yang datang itu, ya Allah Pak Afif mohon maaf, saya pikir Pak Afif masih Bawaslu. Ini ngapain pagi-pagi ada Bawaslu ini? Satu. Kedua, saat sidang pasca sidang itu ada yang telepon dari pengacara. Pak Afif, saya dari pengacaranya ini segala macam, kami minta semua berkas pasca sidang segala macam. Buat apa? Kami akan mendaftarkan PTUN segala macam.
Ibu saya bukan Bawaslu, saya KPU. Aduh salah orang saya gitu. Dua contoh itu sudah menunjukkan bahwa saya masih sangat Bawaslu. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kami membawa perspektif pengawasan ke teman-teman KPU agar perspektifnya lebih dekat, kita titik singgungnya sama sehingga pemahaman kita yang sama akan mengurangi potensi-potensi kerawanan di pemilu yang akan datang. KPU, Bawaslu, DKPP bersinergi untuk mewujudkan pemilu 2024 yang lebih demokratis dan berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Afifuddin yang telah berkenan memberikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama sambutan dari anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Bapak I Dewa Kade Wiyarsa Prakasani. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia, demikian juga Bapak PLH Sekjen beserta jajaran, keluarga besar Sekretariat Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, Mas Afifuddin, ya, anggota KPU RI yang saya hormati, demikian juga dari Bapak pimpinan Komisi 2 atau yang mewakili, kemudian dari Deputi Bidang Koordinator Politik dan Dalam Negeri, ya, Menko Polhukam, Bapak Dirjen Polpum yang saya hormati, demikian juga dari Deputi Bidang Pengamanan, ya, Aparatur, ya, dari BIN, kemudian Bapak Asisten Panglima TNI, ya, kemudian juga Bapak Direktur Politik by Intelkam, ya, dan seluruh teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten Kota, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, saya mohon izin Pak Ketua tidak bisa hadir, ya. Salam hormat dari kami untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada acara yang luar biasa ini. DKPP memberikan apresiasi, ya, yang sebesar-besarnya terhadap upaya Bawaslu dalam rangka, ya, meluncurkan indeks kerawanan pemilu ini. Tentu karena saya pernah menjadi anggota Bawaslu begitu, ya. Jadi sedikit tidak melaksanakan dan juga mengikuti perkembangan IKP ini. Tentu apa yang dihimpun dalam konteks data-data dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya, kemudian analisis dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Bawaslu ini menjadi sangat penting. Tadi Mas Afif sudah menyampaikan bahwa jangan sampai, ya, daerah-daerah yang diberikan peringkat sebagai daerah rawan itu kemudian merasa khawatir atau merasa sebetulnya kami tidak seperti itu, begitu, ya. Tetapi ini adalah satu upaya untuk kiranya Bawaslu memberikan satu kajian, analisis dan rekomendasi bagaimana hal itu dapat dimitigasi. Dalam konteks DKPP, Bapak Ibu sekalian, tentu IKP ini menjadi penting karena kerawanan dan dinamika penyelenggaraan yang terjadi di lapangan secara langsung maupun tidak, ya, mau tidak mau, ya, bisa jadi itu akan berdampak kepada penyelenggara, ya. Bisa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara. Oleh karena itu, kami tentu berharap, ya, bersama-sama kita, ya, KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu
Demikian juga Bapak Ibu, ya, para pimpinan yang hadir di sini dari berbagai kementerian dan lembaga, menjadikan ini sebagai rujukan begitu ya, untuk kemudian kita lakukan langkah-langkah strategis ke depan. Bapak Ibu sekalian, di lapangan ya, selama saya bertugas di Bawaslu Provinsi, banyak daerah ya, dari diskusi kami itu yang dengan membaca IKP ini kemudian berkoordinasi ya, mengambil langkah-langkah. Lalu kita lihat bagaimana setelah keseluruhan tahapan selesai begitu ya. Jadi banyak yang kemudian memang bisa ditangani dengan baik. Namun demikian, mohon izin saya tambahkan sedikit, bagi teman-teman di daerah yang memang dianggap tidak rawan, bukan berarti tidak ada potensi ya, karena dinamika pemilu itu demikian luar biasa ya, apalagi tahun 2024 kita akan menghadapi pemilu yang kemudian disusul dengan pemilihan pada tahun yang sama. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada pimpinan ya, dan seluruh jajaran Bawaslu, baik Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, dengan diluncurkannya IKP ini, semoga ya seluruh upaya-upaya ya, kebijakan dan strategi pencegahan, penanganan ya, dan juga penindakan terhadap pelanggaran pemilu itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak I Dewa Kade Wiyarsa Prakasani yang telah berkenan memberikan sambutan dari DKPP Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan hormat kami mengundang Bapak Rahmat Bagja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak khawatir kalau jawabannya agak kurang ini, karena mencegah itu tidak berarti tidak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Karena pemilu ini harus dimulai dengan pikiran yang sehat dan juga badan yang sehat. Indeks kerawanan pemilu merupakan parameter untuk menilai sehat atau tidaknya demokrasi kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, anggota Badan Pengawas Pemilu, Bapak Puadi, ini beliau pernah mengalami permasalahan juga. DKI Jakarta, indeks kerawanannya tinggi. Di sampingnya Teh Loli, Sri Kandi Jawa Barat, yang Jawa Barat juga indeks kerawanannya dulu tinggi. Kita akan lihat apakah tinggi atau tidak. Anggota Bawaslu, Bapak Herwin, Ketua Bawaslu Sulawesi Utara dulu, indeks kerawanannya kedua paling tinggi ya Pak. Kemudian Bapak Toto Haryono, anggota Bawaslu dulu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ada satu daerah yang indeks kerawanannya paling tinggi. Dia Provinsi Madura, Ibu Kota Surabaya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, terpilihnya Panselnya bertanggung jawab di sini. Kebetulan ada Pak Dirjen Polpum, Staris Pansel kemarin. Akhirnya beliau rupanya punya pikiran juga bahwa tim sel yang harus dijadikan anggota Bawaslu itu adalah orang-orang yang daerahnya punya indeks kerawanan tinggi rupanya. Jadi siap-siap nanti Bawaslu provinsi yang lain. Tapi yang tidak tinggi juga jangan kemudian tidak mendaftar ke Bawaslu periode yang akan datang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu periode 2017-2022.
Sekarang anggota KPU yang kami titipkan dari Bawaslu. Kalau dalam fungsi pengawasan intelijensi kita sisipkan Pak Afif untuk melihat potensi-potensi kerawanan dengan Komisi Pemilihan Umum ke depan. Alhamdulillah beliau masih hafal dan saya kira beliau juga bertanggung jawab terhadap lahirnya indeks kerawanan pemilu baik 2019 maupun Pilkada 2020. Kalau seandainya hubungan kita agak bermasalah sedikit, saya kira Bapak Afif harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Tapi ada satu hal yang rahasia ini yang kita buka. Kenapa Pak Afif pindah ke Komisi Pemilihan Umum? Ada yang tahu? Karena dia merasa pada saat jadi anggota Bawaslu, dia bukan anggota Bawaslu termuda. Sekarang begitu pindah jadi Komisi Pemilihan Umum, dia anggota Komisi Pemilihan Umum termuda, saudara. Karena kalau beliau lanjut lagi di Bawaslu, masih yang termuda adalah saya pada saat itu. Jadi kita saingan paling muda, padahal cuma beda 10 hari Pak Afif ya. Bulannya sama, terus katanya bintangnya juga sama. Wah bahaya ini, sama-sama air kita bahaya nih Pak Afif. Kemudian yang terhormat Bapak Raka Sandi, anggota DKPP RI, ini anggota Bawaslu juga, 2018, 2020. Jadi beliau anggota Bawaslu yang kita titipkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Satu lagi, Ibu Ratna Dewi Petalolo, anggota Bawaslu yang kita titipkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi Mas Dwi, Pak Jaka, fungsi intelijensi Bawaslu sudah dilakukan pada saat ini. Di KPU kita sudah titip 2, satu Pak Afif, satu lagi Pak Parsa. Di DKPP kita titip 2 juga. Nah, jadi kalau seandainya ini tidak berhasil, wah, seperti apa nanti keguyuban kita sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan kalau seandainya kita masih saling serang menyerang di lapangan. Nah, tanggung jawab teman-teman semua nih, para anggota kabupaten kota. Tepuk tangan buat anggota kabupaten kota. Pimpinan Komisi 2 yang saya hormati atau yang mewakili Bapak Majen TNI Jaka Budi Utama dari Menko Polhukam. Kebetulan Pak Menko sedang ke Jogja. Saya kira Pak Jaka ini punya rentang kendali yang kuat di Indonesia. Pak Jaka selalu di belakang kami, kalau ada apa-apa. Jadi kami berterima kasih kepada Pak Menko yang sampai saat ini tetap mendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian saya bisa punya Bang Dr. Bahtiar, Dirjen Polpum, yang membawahi seluruh Kesbangpol di Indonesia. Ya, Bapak Ibu harus kerjasama dengan Kesbangpol. Kenapa? Ada pertanyaan? Kenapa? Karena dengan beliau-beliau inilah Bapak Ibu bisa kemudian inovasi untuk menekan program. Bagi kami dulu aktivis mahasiswa, demo tanpa logistik itu anarki. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membicarakannya kepada Kesbangpol. Bapak Ibu yang suka teriak-teriak itu, karena semenjak saat ini, semenjak 2020 Pak Afif mengalami juga, kita tidak ada narasumber, kata siapa tidak ada? Ada. Bekerja sama dengan para Kesbangpol di seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Kemudian Pak Diwiono dari Badan Intelijen Negara, Deputi 8, Deputi Bidang Intelijen, Pengamanan Aparatur. Kami sering bekerja sama, saling menginformasikan beberapa hal yang kemudian dapat mengganggu, salah satunya keamanan teman-teman semua nanti di lapangan. Kemudian Bapak Donald Kasenda, Wasintel Panglima TNI, kemudian Pak Yuda Kustawan, ini teleponnya diam-diam. Saya kalau sama Pak Yuda ini, saya lupa namanya, saya lupa nyatat namanya, tapi selalu Mbak Intelkam, siapa ini? Jadi dengan teman-teman Mbak Intelkam, kita juga sering, terutama 2019 yang lalu Pak Afif, ketika kantor Badan Pengawas Pemilu menjadi monumen sejarah, dilemparnya bom molotov dan kawan-kawan ke gedung kita teman-teman. Padahal tidak ada kemudian urusannya dengan Badan Pengawas Pemilu pada saat itu. Kemudian pimpinan partai politik, para mitra kerja kami, kita sekarang akan bekerja sama terutama yang telah ditetapkan. Kami mohon kerjasamanya di setiap kabupaten kota dan provinsi. Dan juga para tenaga ahli seluruh divisi Bawaslu RI,
Satu lagi, Pak PLH dan Pak PLH, Pak Labayoni, Pak Irtama, Pak Isan, dan juga Pak Deputi Administrasi, Pak Ferdinand. Dan juga pada Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Saya sebenarnya protes sama Teh Loli, kenapa yang undang hanya koordinator pencegahan saja? Padahal kami pengen semua. Tapi kata Pak Teh Loli, besok sudah ada untuk semua. Kepada koordinator divisi pencegahan seluruh Indonesia, terima kasih banyak atas keberhasilannya mengawasi verifikasi faktual. Memang tidak mudah. Bapak Ibu pasti sekarang ditanya-tanya para wartawan, disampaikan saja. Dan juga para rekan-rekan pemantau pemilu, media dan mahasiswa, dan satu lagi saya lupa, para pendahulu kami, anggota Bawaslu Republik Indonesia 2008-2012, dan juga ketua dan anggota Bawaslu 2012-2017. Kalau Pak Hafiz tidak sebutkan karena sudah jadi anggota KPU. Dan kemudian teman-teman semua, kami harapkan yang tidak kami sebutkan satu-satu dapat mengawal dan mengawasi seluruh proses yang ada pada indeks kerawanan yang akan disampaikan nanti oleh Bu Loli. Bapak Ibu, indeks kerawanan ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022, yang sampai saat ini menjadi program prioritas kami, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Sehingga kami harapkan ini menjadi perhatian kita semua. Supaya Bapak Ibu agak ini, kita boleh pantun sedikit. Mulai ya. Pergi ke laut memancing ikan. Dapat seekor ikan tenggiri. Kok cuma seekor ya? Kenapa enggak satu ini? Indeks kerawanan pemilu kita launchingkan sebagai bentuk peringatan dini. Jika Tuan ke Balikpapan, belikan saya batu berlian. Jika tahu kerawanan ke depan, antisipasi dapat kita siapkan. Bapak Ibu, indeks kerawanan pemilu adalah early warning system yang kita mulai pada pemilihan umum 2024. Dan kita launching pada kali ini, kenapa? Karena teman-teman partai politik telah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Selamat kepada partai politik yang telah ditetapkan. Tepuk tangan. Ini keberhasilan buat teman-teman semua, karena saya tahu perjuangan teman-teman juga dalam memasuki arena kompetisi pemilihan umum. Teman-teman, jangan hadapkan teman-teman peserta pemilu nanti dalam berbagai hal yang tidak kondusif. Kami harapkan teman-teman ketua dan anggota Bawaslu, baik provinsi maupun kabupaten kota, tetap berkoordinasi dengan teman-teman partai politik. Sepertinya saya lihat di Instagramnya semua telah banyak koordinasi dan juga bertemu dengan partai politik. Kami harapkan tetap terjaga. Karena yang paling utama pada saat ini adalah pencegahan. Dan yang paling utama, kita harapkan demokrasi kita, pesta demokrasi kita, ajang demokrasi kita adalah ajang demokrasi yang kompetitif, tinggi, akan tetapi tetap dalam suasana gembira dan juga suasana kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu, kami di periode kali ini menekankan kepada Bapak Ibu semua bahwa pesta demokrasi kita ke depan adalah pesta demokrasi yang kami harapkan tidak adanya lagi persaingan yang sangat ketat dan kemudian menggunakan isu-isu yang tidak benar, hoax, politisasi SARA, dan juga black campaign. Pada saat kami melakukan koordinasi dan juga pertemuan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, hal itu beliau tekankan. Jadi PR kita semua sebagai ketua dan anggota Bawaslu, baik tingkat RI maupun tingkat kabupaten kota, adalah menekan dan juga mengurangi politisasi SARA, hoax, dan juga black campaign ke depan.
tetap dalam bingkai keadilan pemilu yang kita harapkan. Bapak Ibu, kami berterima kasih kepada tim yang telah mengerjakan indeks kerawanan pemilu, dan ke depan karena ada hal-hal menarik ke depan sepertinya kita akan launching indeks kerawanan pemilu yang tematik. Pertama adalah mengenai politisasi SARA. Kedua, saya lupa kedua, nanti Teh Loli akan menerangkan. Tahun depan kita akan dua hal tersebut kita akan teliti dan juga kita antisipasi permasalahannya dan kita cari solusi untuk meredamnya. Kami harap dengan kerjasama dengan multi stakeholder yang ada, baik dari pemerintah dan juga dari DPR, kami harapkan bisa menekan politisasi SARA dan hal-hal yang kemudian membuat demokrasi kita tidak baik dan tidak benar. Kami harapkan inilah yang bisa kita lakukan ke depan dan inilah yang Bapak Ibu bisa lakukan ke depan. Satu lagi, indeks kerawanan buat Bapak Ibu semua, Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi. Ingat, 2023 adalah masa langsung diam semua. Masa seleksi buat Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Persiapkan diri karena ini akan mengganggu Bapak Ibu semua, saya yakin. Persiapkan diri di sela-sela melaksanakan tugas dan fungsi. Bapak Ibu jangan takut. Pasti akan ada hal-hal yang membantu Bapak Ibu semua. Kami tentu berharap yang pernah berpeluh dan berjuang bersama Bawaslu dapat melanjutkan kembali. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah diberikan investasi begitu besar oleh negara ini. Berapa kali Rakernis, berapa kali Rakornas, berapa kali Bimtek sudah ada di kepala Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kami harapkan ini juga menggugah teman-teman semua yang ada di depan saya yang akan menentukan juga nasib Bapak Ibu semua, Teh Loli, Bapak Adi, Pak Herwin dan Pak Toto untuk juga memikirkan hal ini ke depan. Saya yakin kita bisa bersama-sama untuk mewujudkan asa kita bersama, ya, mengawal 2024 yang akan datang. Bapak Ibu, kami harapkan tetap semangat. Biji rambutan di atas batu, buah saga merah warnanya. Kami serukan kepada pasukan Bawaslu, bekerjalah sepenuh jiwa dan raga. Mereka, Bapak Ibu semua, kami harapkan tetap bersama Badan Pengawas Pemilu. Kami harapkan tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sungguhnya kami ini Bawaslu Indonesia penuh dengan kekurangan dan kami harapkan Bapak Ibu bisa membantu kami menjelang dan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat, sungguhnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, dan jalan yang lurus insyaallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Om Santi Santi Om Rahayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Bagja atas sambutan yang sangat luar biasa menyemangati kita semua pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Rahmat Bagja yang telah memberikan kita semangat yang luar biasa untuk dapat bersama-sama menyaksikan launching indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Bapak dan Ibu dan juga tentunya acara kita pada pagi hari ini adalah wujud cinta kasih kita kepada bangsa dan negara ini dalam menyemangati diri kita untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi dan untuk lebih
menanamkan dan meresapi rasa kecintaan kita terhadap bumi pertiwi ini. Marilah kita saksikan bersama penampilan solo violin dari Tengku Rio. Berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan.
Boleh berikan tepuk tangan satu kali lagi untuk solo violis dari Tengku Rio yang mana telah menyadarkan kita bahwa semakin hari kita semakin mencintai negara tercinta ini, bangsa ini, Indonesia yang kita kasihi ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita menyaksikan pemaparan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipatif Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada Ibu Loli Suhenti. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sama-sama kita banggakan. Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Pak Ketua, Pak Rahmat Bagja, Pak Puadi, Pak Toto Haryono, dan Pak Herwin. Tentu saja hormat kita juga harus kita sampaikan pada rekan sejawat kita dari Komisi Pemilihan Umum, Mas Afifuddin, juga dari DKPP, Pak Raka Sandi. Trimasketir penyelenggara pemilu ini ada 3, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Semuanya butuh sinergitas supaya tidak timbul kerawanan-kerawanan. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati tentu saja dari Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenpolhukam, yang sama-sama kita banggakan juga Bapak dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, juga kemudian yang sama-sama kita banggakan, kita hormati Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN, kemudian juga tentu saja Wasintel Panglima TNI, beserta juga dengan sahabat-sahabatku sekalian adalah yang sama-sama kita banggakan perwakilan dari partai politik peserta pemilu yang hadir, juga tentu saja seluruh tenaga ahli, seluruh lintas divisi yang hadir pada kesempatan ini, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota terundang pada kesempatan ini. Juga tentu saja sahabat-sahabat dari pegiat pemilu, pemantau pemilu, dan rekan-rekan media, dan seluruh peserta yang hadir tanpa bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirnya kita sampai pada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, soal indeks kerawanan pemilu. Ibu dan Bapak sekalian, kami sudah menyiapkan slide yang sangat panjang, tetapi saya percaya semua orang akan fokus, karena ini akan menjadi hal yang perlu kita cermati, akan menjadi cara bagaimana kita memastikan pemilu dan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik. Kita akan mulai. Ibu dan Bapak sekalian, silahkan slide untuk ditampilkan. Pada konteks indeks kerawanan pemilu, maka apa yang menjadi dasar hukum tadi sudah disampaikan oleh Bapak PLT. Pada konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 7 tahun 2017 menjadi dasar hukum kenapa kemudian Bawaslu meluncurkan indeks kerawanan pemilu. Pada tahap ini, silakan lanjut. Pada tahap ini maka kita perlu sama-sama memahami dari sisi definisi kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Ini, definisi ini kemudian nanti akan kita lihat dalam banyak aspek. Tujuannya adalah, IKP tujuannya setidaknya ada 3. Pertama, memetakan potensi kerawanan yang ada di 34 provinsi dan kabupaten kota, lalu melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pada pemilu maupun pemilihan kita. Dan yang ketiga, bertujuan untuk menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu.
sehingga semua orang akan sangat punya kepentingan terhadap indeks kerawanan pemilu yang diluncurkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, secara konstruksi IKP ini kemudian mengalami penyederhanaan. Jika tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, IKP ini sudah berlangsung sejak 2014, kemudian sekarang di 2022 untuk pemilu 2024, maka secara konstruksi IKP terdiri dari 4 dimensi. 4 dimensinya adalah pertama konteks sosial politik. Dalam konteks sosial politik ada 3 subdimensi dan 16 indikator. Lalu pada penyelenggaraan pemilu maka ada 5 subdimensi dan 24 indikator. Lalu pada dimensi kontestasi ada 2 subdimensi dan 15 indikator. Di tahap dimensi partisipasi ada 2 subdimensi dan 6 indikator, sehingga totalnya ada 61 indikator. Nah, dimensi ini Ibu dan Bapak sekalian bisa dilihat apa saja yang menjadi subdimensinya. Pada konteks sosial dan politik, maka subdimensi adalah soal keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara. Sedangkan pada dimensi penyelenggaraan pemilu, subdimensinya terdiri dari hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, adjudikasi dan keberatan pemilu, serta pengawasan pemilu. Sedangkan pada dimensi kontestasi, subdimensinya adalah mengenai hak pilih dan kampanye calon. Sedangkan pada dimensi partisipasi, Ibu Bapak sekalian, subdimensinya terdiri dari partisipasi pemilih, partisipasi kelompok masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana secara metodologi IKP ini dilakukan. Ibu dan Bapak sekalian, IKP dikonstruksi dari 61 indikator yang tadi telah disampaikan. Setiap indikator itu untuk mengukur jumlah kejadian dan tingkat kejadian. Nilai setiap indikator dihitung dengan jumlah event kejadian yang dibobot dengan tingkat kejadian peristiwa. Yang kedua, indikator penyusunan dimensi diagregasi untuk mendapatkan skor dari masing-masing dimensi. Nah, skor dari IKP dari provinsi dan kabupaten kota dihitung dengan menjumlahkan skor dari masing-masing dimensi yang telah dibobot dengan kontribusi dari dimensi-dimensi itu. Di tahap ketiga, kategorisasi untuk skor IKP dan skor per dimensi dihitung dengan cara membagi skor menjadi 3 bagian besar dengan cut-off 1 simpangan baku dari nilai rata. Dari sinilah kemudian nanti akan dilahirkan bagaimana bisa pelabelan soal rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Baik, mari kita lihat indeks kerawanan pemilu di tingkat provinsi. Ibu dan Bapak sekalian, perlu kami jelaskan bahwa IKP provinsi ini ada 2 analisis IKP provinsi yang dilakukan berdasarkan hasil input dari provinsi dan berdasarkan agregasi dari perhitungan kabupaten kota. Kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena nanti tentu hasilnya akan ada perbedaan. Berdasarkan hasil input data Bawaslu Provinsi adalah data yang menunjukkan memang proses pemilu, proses pemilihan kepala daerah di tingkatan provinsi serta kewenangan yang dimiliki provinsi. Lalu berdasarkan hasil agregat penghitungan kabupaten kota adalah yang kami peroleh dari data input dari kabupaten kota. Otomatis peristiwa pemilu, peristiwa yang ada di pemilihan kepala daerahnya dilekatkan dengan kewenangan yang ada di kabupaten kota. Nah, mari kita lihat. Berdasarkan data dari provinsi, ini hasilnya. Ada 5 provinsi yang rawan tinggi. Apa aja? Ternyata DKI Jakarta dengan 88,95, disusul Sulawesi Utara. Bang Herwin udah senyum-senyum aja dari tadi dengan angka 87,48, disusul Maluku Utara dengan 84,86, disusul lagi dengan Jawa Barat. Kok ini digedein? Nah, disusul lagi dengan Jawa Barat dengan 77,04
dan terakhir Kalimantan Timur dengan 77,04. Skornya sama antara Jawa Barat dengan Kalimantan Timur. Inilah rawan tinggi 5 provinsi berdasarkan data input dari Bawaslu Provinsi. Sekarang mari kita lihat. Berikutnya, dalam konteks rawan sedang, sahabat-sahabatku sekalian, silahkan dicermati ada 21 provinsi. Jadi kalau dirata-ratakan tingkat kerawanan yang paling banyak adalah di rawan sedang, 21 provinsi. Bisa dilihat ada Banten, Lampung, Riau, Papua. Semuanya langsung mencatat, mengidentifikasi berdasarkan provinsi masing-masing. Ya. Seperti ini, Sumatera Utara, Maluku, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Gorontalo, Sulbar, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumbar, Sulawesi Tenggara, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung. Inilah yang menempati rawan sedang berdasarkan input provinsi. Nah, alhamdulillah katanya rawan rendah. Rawan rendah ada di 8 provinsi. Langsung pada angkat tangan yang merasa Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Cak Toto udah senyum-senyum dari tadi. Jambi, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulsel dan Bengkulu. Sahabat-sahabat harus mengingat yang tadi Pak Apip sampaikan di awal, bahwa yang namanya rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah, kita harapkan punya cara pencegahan yang tepat, sehingga yang rawan tinggi tidak terjadi di lapangan, yang rawan sedang tidak terjadi di lapangan, kalau bisa semuanya kemudian 0 alias rawan rendah ya. Berikutnya, nah mari kita lihat, kalau tadi data input provinsi itu bicara dari sisi kerawanan yang paling tinggi setelah dirata-ratakan, mari kita lihat kerawanan per dimensi. Nah, pada kerawanan per dimensi IKP ini ada pada konteks sosial dan politik 5 provinsi yang tinggi, sedang 22 provinsi, rendah 7 provinsi. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu, 6 provinsi tinggi, 20 sedang, 8 rendah. Kontestasi 6 tinggi, 19 provinsi sedang, dan 9 rendah. Partisipasi 6 provinsi tinggi, 28 provinsi sedang, 0 provinsi yang rendah. Sahabat-sahabatku sekalian, kita akan lihat apakah yang 6 ini masih tingginya itu di provinsi yang itu saja, atau dia berbeda. Karena seluruh dimensi ini cara membaca bobotnya juga akan sangat menentukan di mana levelnya. Sekarang mari sama-sama kita lihat, ada di mana provinsi yang kita tempati. Ini sahabat-sahabatku sekalian, 10 provinsi rawan tinggi pada dimensi konteks sosial politik: Maluku Utara, Sulawesi Utara, Bang Herwin, Papua, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Bang Jaki ini, Bang Dul, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Selatan. Artinya konteks sosial dan politik di 10 provinsi ini rawan tinggi. Pada penyelenggaraan pemilu, mari dicermati lagi, mana provinsi yang ada lagi. Penyelenggaraan pemilu yang tinggi ternyata ada di Kalimantan Timur, ada di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, Maluku Utara, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. Artinya pada dimensi ini 10 provinsi ini rawan tinggi. Pada dimensi kontestasi, apakah ada perubahan atau ada yang masuk baru? Kita lihat. Di dimensi kontestasi yang rawan tinggi Maluku Utara, sama dengan konteks sosial politik.
DKI Jakarta, Lampung, Jawa Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Bali, NTT, Gorontalo, dan Riau. Ada yang ternyata yang tadinya tidak ada masuk rawan tinggi, begitu masuk dimensi kontestasi ternyata masuk rawan tinggi. Gorontalo, Riau, Bali, NTT misalnya. Nah sekarang kita lihat dimensi partisipasi, sahabat-sahabatku sekalian. Dalam partisipasi ternyata yang rawan tinggi Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Inilah 10 provinsi yang rawan tinggi pada 4 dimensi. Mari kita lihat. Nah ini, di awal saya sampaikan bahwa cara membaca kita, IKP di provinsi ada 2 caranya. 1 berdasarkan data input provinsi, 2 berdasarkan agregasi inputan kabupaten kota. Inilah hasilnya. Provinsi dengan kerawanan tertinggi, 10 provinsi berdasarkan data agregat dari kabupaten kota, Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Artinya kalau tadi ada yang tidak masuk di sini, berarti situasi di provinsinya lebih oke, lebih tidak rawan tinggi. Tetapi begitu dilihat di kabupaten kota, maka seperti Papua masuk ke rawan tinggi. Begitu ya. Berikutnya. Nah, kita lihat IKP provinsi tertinggi berdasarkan dimensi sosial politik seperti yang tadi. Ini. Sulut ya, Bang. Nah, itu bisa dilihat sahabat-sahabatku sekalian, ada Sulut, Malut, Papua, Jambi, Sulawesi Tengah, NTB, Sulbar, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sultra. Sulawesi ini ada 3 nih. Ya, 1, 2, 3, 4 malahan. Baik, berikutnya. Provinsi yang rawan tinggi dimensi penyelenggaraan pemilu seperti ini. Masuk lagi. Ini berdasarkan agregat kabupaten kota ya, sahabat-sahabatku sekalian, sehingga nanti yang tadi itu pasti ada yang berbeda. Kalau dilihat dari peristiwa kejadian di kabupaten kota, maka rawan tinggi di provinsi seperti ini. Banten, Papua, Sulteng, Jateng, Jabar, Aceh, Yogyakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan NTB. Pada dimensi penyelenggaraan pemilu. Berikutnya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, berdasarkan agregat kabupaten kota, dimensi kontestasi 10 provinsi tertinggi seperti ini. DKI Jakarta, Yogyakarta, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Papua, NTB, dan Kepulauan Riau. Ada yang sama dengan data input, ada yang berbeda. Baik, berikutnya adalah dimensi partisipasi. Nah, dimensi partisipasi sahabat-sahabatku sekalian, kalau berdasarkan agregasi kabupaten kota, maka provinsi yang rawan tinggi seperti berikut. Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Riau, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Nah, mari sekarang kita lihat indeks kerawanan pemilu di kabupaten kota ya. Kalau tadi itu indeks kerawanan pemilu di provinsi dengan 2 cara menganalisa, data provinsi dan agregat kabupaten kota. Sekarang kita akan lihat. Nih, di kabupaten kota, ini hasilnya. Ada 85 kabupaten kota yang masuk rawan tinggi, 349 yang rawan sedang, 80 yang rawan rendah. Artinya kita masih didominasi dengan kerawanan sedang untuk tingkatan kabupaten kota. Berikutnya, di mana saja? Pada konteks apa saja? Nah, Ibu dan Bapak sekalian, kerawanan dimensi ini pada dimensi sosial politik
ada 76 kabupaten kota. Sedangnya 370, rendahnya 68. Kalau dilihat konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi semua bermuara pada kita ada dalam rata-rata kerawanan sedang. Baik, berikutnya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, ini kecil tapi pasti bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Kabupaten kota yang rawan tinggi. Ini Kabupaten Intan Jaya, Jaya Wijaya, Kabupaten Bandung, Yalimo, Mapi, ya. Nah, seperti ini sahabat-sahabatku sekalian. Bisa dibaca ya? Ada sekian 68 yang dinyatakan rawan tinggi. Halmahera Tengah, Nias Selatan, Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon, Magelang, Pasangkayu, ya. Dia bisa dilihat. Kota Mobagu, Wakatobi, Asmat, Jeneponto. Tenang, tenang. Nanti informasi ini pasti langsung sampai ke sahabat-sahabat provinsi dan kabupaten kota. Untuk bisa menjadi mitigasi resiko kita ya dalam merumuskan program pencegahan. Nah, baik, ini yang rawan tinggi. Ternyata kalau dilihat dengan baca cepat, teman-teman sudah langsung lihat, oh ternyata di Papua, oh di Papua Barat, oh di Jawa Barat, oh di Sulawesi Utara, oh di Jawa Timur gitu ya. Kalau bisa dilihat, maka ternyata di kabupaten kota kerawanan tinggi ini dia cukup menyebar. Baik, berikutnya. Sahabat-sahabatku sekalian, kemudian pengaruh kerawanan dan isu-isu strategis dalam IKP. Kalau sahabat-sahabat cermati tadi, maka terlihat untuk kerawanan provinsi, penyelenggaraan pemilu adalah dimensi yang paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27, diikuti konteks sosial politik, kontestasi dan partisipasi politik. Ternyata ini pun kalau sahabat-sahabat cermati tadi, maka sama dengan kabupaten kota, bahwa kerawanan tertinggi yang mempengaruhi kerawanan-kerawanan lainnya adalah kabupaten kota penyelenggaraan pemilu, disusul konteks sosial politik, disusul kontestasi dan partisipasi politik. Berikutnya, karena itu sahabat-sahabatku sekalian, maka kita perlu memberikan perhatian ekstra terhadap isu-isu strategis. Satu, soal netralitas penyelenggara pemilu. Polemik netralitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi pengalaman penting buat kita semua dalam menjaga kemandirian dan profesionalitas pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi IKP ini early warning system. Berbagai kekhawatiran yang muncul berkenaan dengan netralitas penyelenggara pemilu, kewajiban kita, tugas kita memastikan kerawanan ini tidak terjadi. Yang kedua, isu strategisnya adalah pelaksanaan tahapan di provinsi baru. Perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, terutama pembentukan penyelenggara pemilu. Di awal disampaikan bahwa IKP ini baru menyasar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Tetapi bukan berarti mengabaikan soal isu strategis di provinsi baru pelaksanaan ini. Maka ini menjadi perhatian. Yang berikutnya, isu strategis adalah soal potensi polarisasi masyarakat. Kita punya perhatian penuh, Pak Ketua tadi menyampaikan. Pasca IKP ini diluncurkan, di 2023 kita akan meluncurkan juga IKP yang tematik. Salah satunya berkenaan dengan politisasi SARA. Karena nanti ujungnya dikhawatirkan terjadi polarisasi di tingkatan masyarakat.
Yang keempat adalah mitigasi dampak penggunaan media sosial. Ini pun akan menjadi tematik yang diluncurkan IKP-nya di 2023. Melakukan antisipasi terhadap penggunaan media sosial dan digital dalam dinamika politik ke depan. Yang kelima isu strategisnya adalah pemenuhan hak memilih dan dipilih. Seperti ini yang kemudian menjadi refleksi mendalam Bawaslu berkenaan dengan indeks kerawanan yang telah kita hasilkan. Sebagai informasi Ibu dan Bapak sekalian, indeks kerawanan ini berjalan sejak 25 Agustus, berakhir proses selesai analisisnya pada tanggal 10 Desember. Tentu Bawaslu berharap yang namanya IKP ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat pencegahan. IKP ini kami harapkan bermanfaat tidak hanya untuk penyelenggara pemilu, tetapi juga untuk teman-teman partai politik, teman-teman media, dan teman-teman stakeholder lain yang punya kepentingan besar menjaga demokrasi kita baik dan maju di 2024. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, hasil indeks kerawanan pemilu yang telah dilahirkan. Semoga kita punya strategi yang sangat baik, punya kekuatan yang sama, punya kekompakan maju serentak untuk memastikan kerawanan tinggi ini tidak terjadi baik pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah 2024. Akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana nilai indeks kerawanan pemilu pada daerah masing-masing Bapak dan Ibu di Indonesia. Apakah daerah Bapak dan Ibu rawan? Rawan. Benarkah rawan? Kalau begitu saya mau minta semangatnya untuk bersama-sama mencegah dan juga berpartisipasi menjaga agar kerawanan ini tidak terjadi dalam pemilu mendatang. Boleh saya minta tepuk tangan dari Bapak dan Ibu Pulau Jawa? Mana suaranya? Pulau Jawa, sudah siap? Sudah siap ya? Sudah siap dalam menjaga demokrasi ini. Kemudian saya mau minta tepuk tangan dari Pulau Kalimantan, mana suaranya? Sudah siap ya? Sudah siap untuk menjaga demokrasi ini agar damai tentunya. Selanjutnya saya mau dengar suara dari Pulau Sulawesi. Luar biasa, jangan ragu-ragu untuk berdiri dan bertepuk tangan. Kemudian saya juga ingin cek semangat dari Pulau Sumatera. Wow, luar biasa, semangat sekali. Dan yang terakhir tentunya Papua, mana suaranya? Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan segera melakukan launching indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Untuk Bali, NTB, NTT, baik saya langsung panggilkan. Bali, NTT, NTB, mana suaranya? Luar biasa, semangat sekali. Dari itu kami mengundang kepada Ketua dan juga anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dapat menuju ke atas panggung dan juga melaksanakan launching indeks kerawanan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan. Kami mengundang dengan hormat kepada Ketua dan juga anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum serta anggota KPU Republik Indonesia dan juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum untuk dapat menuju ke atas panggung, dan kami juga mengundang dengan hormat kepada PLH Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk dapat menuju ke atas panggung.
serta tidak lupa kami mengundang Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri untuk dapat menuju ke atas panggung untuk turut melaksanakan launching dari Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak di tahun 2024. Ibu dan Bapak yang kami hormati, launching ini tentu akan ditandai dengan pemencetan bel dari Bapak dan Ibu yang kami hormati yang telah berada di hadapan kita di depan panggung ini. Nanti saya akan membantu untuk menghitung mundur untuk Bapak dan Ibu dapat melakukan launching ini. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Sudah siap ya? Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan launching Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Bantu saya untuk menghitung. 3, 2, 1. Silahkan dipencet belnya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Ini adalah tanda bahwa Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024 telah resmi diluncurkan. Silakan mengabadikan momen ini. Telah kita saksikan di belakang kita telah ada video pemutaran launching yang telah kita jalani. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, selanjutnya Bapak dan Ibu kami mohon perkenan untuk tetap di atas panggung karena kita akan melaksanakan foto bersama. Kami persilahkan untuk tim dari Floor untuk dapat mempersiapkan agar pimpinan kita dapat melaksanakan foto bersama setelah launching dengan sangat baik, dengan view yang sangat luar biasa. Boleh kami mengundang kepada Bapak yang menjadi tamu kehormatan kami, Bapak Deputi Administrasi, Bapak Inspektur Utama. Kemudian juga kami mengundang kepada tamu-tamu VIP kami untuk dapat bergabung di depan dan juga turut melakukan sesi foto bersama. Baik, kami persilahkan kepada tim media untuk pose pertama Ibu Bapak dengan pose formal terlebih dahulu. Saya akan bantu hitung. 3, 2, 1. Baik, selanjutnya dengan salam awas dapat diangkat tangan kanannya. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat duduk, namun tidak duduk Bapak Ibu, berdiri karena kita akan berfoto bersama seluruh peserta yang ada di sini. Dan juga tentunya kami mengundang kepada media dan humas untuk dapat menuju ke atas panggung untuk mengambil gambar dari sisi panggung agar wajah-wajah penyelenggara pemilihan umum se-Indonesia dapat terlihat dengan jelas, begitu ya. Kami persilakan kepada tim publikasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum. Boleh silahkan slotnya diisi Bapak Ibu untuk lebih merapatkan barisan lagi Bapak dan Ibu peserta. Dan jangan lupa siapkan senyum yang sangat luar biasa, tampan dan cantik pada pagi hari ini. Silakan diisi terlebih dahulu barisan yang di tengah. Lebih rapat lagi kami persilahkan. Boleh nantinya dengan salam formal terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Media sudah siap? Kita akan berfoto dengan pose formal terlebih dahulu. 3, 2, 1. Luar biasa. Dan selanjutnya dengan salam awas. Boleh diangkat tangan kanannya untuk bersemangat mengawasi demokrasi di negeri ini. 3, 2, 1. Luar biasa. Boleh dengan salam bebas Bapak Ibu? Boleh ya? Dengan gaya bebas silahkan. Iya, berikan tangan di dada ke kiri. Ini adalah bentuk pelayanan terbaik bagi negeri ini. Silakan diikuti. Silakan. 3, 2, 1. Luar biasa, semangat Bapak
publikasi dan juga dokumentasi yang pada hari ini berkenan memberikan dokumentasi terbaik bagi acara kita. Bapak dan Ibu, kita akan menutup acara ini dengan kembali mengingat rasa cinta kita terhadap tanah air. Inilah dia penampilan dari solo violin Tengku Rio. Berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh Bapak dan Ibu kami undang untuk berdiri dan juga menghayati cinta demi cinta kita tanah air. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Baik Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk menikmati makan siang di area registrasi yang tadi telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Kami sudah menyiapkan 3 lantai, yaitu tepatnya di depan ballroom, di resto, dan juga di lantai mezanin, begitu. Baik, sekali lagi kami mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati sajian makan siang di foyer Grand Emerald, kemudian di The Gallery Resto dan juga di lantai mezanin. Dan juga kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk nantinya dapat kembali ke tempat acara di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa untuk melakukan ibadah sholat Jumat di P3. Baik, sekali lagi ibadah sholat Jumat dapat dilaksanakan di P3. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk dapat menuju ke P3. Dan tentunya tidak lupa untuk menikmati sajian makan siang di 3 lantai yang tadi telah kami sebutkan.
Dan kami juga mengingatkan dan mengundang Bapak dan Ibu untuk kembali di tempat acara tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami mengundang dengan hormat untuk Bapak dan Ibu dapat kembali ke tempat acara tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.